Assalamualaikum semuanya. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas mengenai indikator PDB Syariah sebagai alat ukur pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Tapi sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya kenalin, nama aku Vina Sylvia dengan NIM 2200835 dari kelas 4B, dan tujuan podcast ini dibuat itu untuk memenuhi tugas mata kuliah makroekonomi Islam. Jadi kita langsung lanjut aja ya ke materinya. Nah, Indonesia ini sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di antara negara-negara OKI, memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Namun, sebagai indikator pengukuran kinerja ekonomi dan keuangan syariah yang tersedia saat ini belum disusun berdasarkan standar internasional yang berlaku. Nah, khususnya indikator produksi domestik bruto atau biasa disebut dengan PDB. Hal ini tentunya menyebabkan perkembangan dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah ini bagi perekonomian nasional belum dapat diukur secara optimal, teman-teman. Nah, dalam beberapa tahun terakhir juga ternyata telah muncul beberapa indikator yang ditujukan untuk mengukur kondisi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Antara lainnya ialah Global Islamic Economy Indicator atau GEAI, dan ada juga Global Muslim Travel Index. Nah, dan yang terakhir itu ada Islamic Financial Development Indicator. Nah, keberadaan indikator PDB syariah ini tidak hanya untuk menjawab urgensi atau kebutuhan pada alat ukur dari perkembangan industri halal di nasional, tetapi juga sebagai kebutuhan tersedianya data sektor real ekonomi dan keuangan syariah yang bermanfaat bagi formulasi kebijakan dan di masing-masing sektor tersebut, teman-teman. Ternyata, nah, kajian ini tentunya menjadi satu topik yang sejauh ini belum pernah dilakukan dalam khazanah ekonomi dan keuangan syariah. Tentunya kontribusi yang signifikan dari penelitian ini tentu tidak hanya pada rekomendasi kebijakan dan melengkapi informasi pasar, tetapi juga pengembangan keilmuan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, menjawab kebutuhan yang tadi kita sebutkan di atas, Bank Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir telah menginisiasi penyusunan kajian indikator aktivitas usaha syariah atau biasa disebut dengan AUS. Nah, penyusunan indikator AUS ini dalam kajian diukur berdasarkan 3 dimensi. Pelarangan merujuk pada kaidah muamalah. Nah, kaidah muamalah Islam ini menyebutkan bahwa semua hal pada dasarnya boleh halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Berdasarkan kaidah muamalah tersebut dapat dikatakan pula bahwa terdapat 3 dimensi kehalalan, yaitu 1. Halal secara produk. Nah, 2. Halal secara pembiayaan. Nah, terdapat 8 tahapan pengembangan indikator AUS sebagai produksi PDB syariah ini. Ternyata tahap yang pertama ini, pengembangan PDB syariah ini yang berkaitan dengan pemetaan ruang lingkup yang bertujuan untuk memperoleh cakupan dan batasan dalam mengukur kontribusi ekonomi syariah. Di tahap kedua ini terkait dengan penentuan klaster yang menjadi komponen indikator PDB syariah. Tahap ketiga dari pengembangan PDB syariah yang berkaitan dengan identifikasi dan cakupan klaster PDB syariah yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat 2 klasifikasi baku yang relevan untuk penyusunan PDB syariah. Yang pertama ini ada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020 dan klasifikasi baku komoditi Indonesia 2015. Nah, tahapan keempat melibatkan koordinasi bersama KL terkait dengan memastikan ketersediaan data pendukung. Tahapan kelima ini
berkaitan dengan penyusunan PDB syariah yang didasarkan pada standar sistem neraca nasional atau biasa disebut dengan SNA tahun 2008. Nah, pada tahapan ke-6 ini dilakukannya analisis tahap statistik terhadap indikator PDB syariah. Sedangkan di tahapan ke-7 ini mencakup proses diseminasi dan publikasi indikator PDB syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih luas mengenai ekonomi syariah di Indonesia kepada pemangku kepentingan. Tahapan ke-8 ini mencakup evaluasi atas indikator PDB syariah yang telah dikembangkan. Nah, setelah kita tadi bacakan juga mengenai indikator PDB syariah sebagai alat ukur pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, harapannya teman-teman semua dapat mengerti dan paham mengenai indikator PDB syariah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.